Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas terkait materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang tahu nggak apa sih akuntansi perusahaan jasa itu? Jadi, perusahaan jasa itu merupakan jenis perusahaan yang aktivitasnya yaitu menghasilkan jasa dan memberikan manfaat jasa kepada konsumen, pelanggan, dan juga klien. Nah, contohnya dari perusahaan jasa ini misalnya kantor akuntansi publik yang dimana mereka menyediakan jasa pembukuan, jasa audit. Kemudian contoh perusahaan jasa yang kedua yaitu rumah sakit. Di sini rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan kepada pelanggan yang membutuhkan. Kemudian contoh perusahaan jasa yang lain seperti halnya lembaga pendidikan, lembaga keuangan seperti bank. Selanjutnya yaitu ciri perusahaan jasa. Nah, di sini terdapat 4 ciri perusahaan jasa. Yang pertama yaitu tidak berwujud. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, keanekaragaman, dan yang keempat adalah keterlanyapan. Untuk ciri perusahaan jasa yang pertama yaitu tidak berwujud. Tidak berwujud di sini merupakan ciri perusahaan jasa tidak mempunyai bentuk fisik yang dapat dilihat oleh kasat mata manusia. Yang kedua yaitu tidak dapat dipisahkan. Artinya di sini konsumen tidak terlibat langsung dalam pemberian jasa tersebut, seperti halnya tontonan televisi. Yang ketiga yaitu keanekaragaman. Jadi di sini perusahaan jasa itu mempunyai banyak jenis yang dapat diberikan kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu keterlanyapan. Jadi jasa di sini mempunyai sifat yaitu gampang habis atau mudah habis sehingga kita bisa mengkonsumsinya secara berulang-ulang. Selanjutnya di sini yaitu siklus atau tahapan dari akuntansi perusahaan jasa. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak ada berapa sih siklus dari akuntansi perusahaan jasa? Nah, jadi di sini terdapat 10 siklus dalam akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama yaitu bukti transaksi. Yang kedua, memposting dalam jurnal umum. Yang ketiga, mencatat ke dalam buku besar. Yang keempat yaitu membuat neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam, membuat kertas kerja atau worksheet. Dan yang ketujuh adalah membuat laporan keuangan. Yang kedelapan adalah membuat jurnal penutup. Yang kesembilan yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir yaitu membuat jurnal kembali. Nah, jadi di sini pada siklus akuntansi yang pertama yaitu bukti transaksi. Jadi, bukti transaksi terdapat 2 jenis yaitu bukti intern dan juga bukti ekstern. Nah, bukti intern di sini merupakan bukti yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan sendiri, berbeda dengan bukti ekstern, bukti yang diperoleh oleh perusahaan dari pihak luar. Selanjutnya, setelah kita mempunyai bukti transaksi, langkah yang akan kita lakukan yaitu mencatat ke dalam jurnal umum. Setelah semua transaksi tercatat ke dalam jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu memposting ke dalam buku besar. Jadi, setiap akun yang terdapat pada jurnal umum kita posting ke dalam buku besar. Oke, jadi untuk siklus yang keempat yaitu menyusun neraca saldo. Setelah kita selesai memposting akun-akun ke dalam buku besar, langkah selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Jadi di sini isinya berupa saldo dari akun-akun yang terdapat pada buku besar. Di sini saya contohkan bentuk dari neraca saldo. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Apa sih fungsi dari jurnal penyesuaian itu? Nah, jurnal penyesuaian di sini mempunyai fungsi untuk menyesuaikan akun-akun yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya pada periode akuntansi tersebut. Jadi, kita menyesuaikan akun hutang, akun peralatan yang mempunyai keadaan atau saldo yang tidak sesuai pada periode saat itu. Jadi, perlu kita sesuaikan. Langkah selanjutnya yaitu kita menyusun kertas kerja atau worksheet. Worksheet di sini merupakan media yang disusun untuk mempermudah akuntan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi dalam 10 siklus ini worksheet bisa saja disusun, bisa saja tidak. Jadi tergantung kebijakan dari setiap perusahaan. Selanjutnya yaitu dari adanya worksheet atau kertas kerja di sini kita dapat memudahkan kita menyusun laporan keuangan. Nah, ada yang tahu nggak ada berapa laporan keuangan di sini? Ya benar, ada 4. Jadi ada 4 laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, yang ketiga laporan
neraca, dan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Nah, jadi di sini terdapat 4 laporan keuangan. Untuk laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini merupakan laporan yang menyajikan beberapa pendapatan dan juga beban yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga di sini kita tahu berapa sih laba yang dihasilkan oleh perusahaan atau berapa sih rugi yang diterima oleh perusahaan. Di sini saya sertakan bentuk dari laporan laba rugi. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Jadi setelah kita menyusun laporan laba rugi, langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan perubahan modal. Jadi di sini tujuan dari laporan perubahan modal adalah mengetahui modal akhir atau perubahan modal pada periode tersebut. Yang ketiga yaitu laporan neraca. Nah, jadi laporan neraca ini merupakan laporan keuangan yang berisi posisi aktiva, utang, dan juga modal secara sistematis dalam periode tersebut. Untuk yang terakhir yaitu laporan arus kas. Jadi laporan arus kas di sini merupakan laporan yang berisikan pengeluaran dan juga pemasukan kas pada perusahaan tersebut. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.